Khawatir kena coronavirus? Waspada perlu, tapi panik jangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya kita dari coronavirus ini? Sebetulnya cukup mudah. Satu, jaga kondisi. Makan asupan gizi yang baik, tetap beraktivitas. Karena daya tahan tubuh yang baik akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap gangguan penyakit. Kedua, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, khususnya kalau kita pergi keluar ke area publik. Ketiga, kita hindari paparan terhadap virus ini, yaitu dengan cara menghindari kontak dengan orang yang sakit atau menghindari bepergian ke tempat umum yang kemungkinan ada orang yang terinfeksi virus COVID ini. Keempat, jika Anda sakit, jika Anda merasa sakit, jangan banyak berinteraksi dengan orang lain. Berdiam dirilah di rumah saja atau di kamar, sehingga akan mengurangi kesempatan menginfeksi ke orang lain. Jika batuk, tutup dengan tisu dan buang tisu itu sesegera mungkin ke tempat sampah yang tertutup. Jika terpaksa berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, pakai masker. Sekarang juga ramai dibicarakan tentang social distancing, yaitu kita mengurangi interaksi dengan menjaga jarak dengan orang lain saat ini, yaitu dengan cara mengurangi kontak langsung dengan salaman misalkan. Kemudian jangan bergabung dengan kerumunan orang, menjaga jarak langsung dari orang, terutama orang yang kelihatan tidak sehat begitu. Semua ini adalah konsep social distancing. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan transmisi virus corona ini bisa berkurang. Kemudian yang lebih ekstrim lagi adalah lockdown, atau sebetulnya bukan lockdown tapi karantina. Karantina ini sifatnya bermacam-macam. Jika orang sudah positif terkena coronavirus, maka karantina harus dilakukan, yaitu karantina pada orang tersebut. Orang tersebut harus diisolasi. Jadi kalau di rumah sakit, harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Kalau masih suspek, maksudnya belum terkonfirmasi coronavirus, diisolasi di rumah saja. Artinya berdiam diri di kamar, kalau bisa hindari berhubungan atau kontak dengan anggota keluarga yang lain, sambil tentu saja tetap mendapat asupan gizi yang baik, minum obat-obatan untuk mengurangi panas badannya misalkan. Kemudian ada karantina yang sifatnya lebih besar, tapi ini bukan atau tidak mudah dilakukan karena konsekuensinya panjang. Beberapa negara memang ada yang melakukan karantina. Misalkan Italia melakukan karantina satu negaranya. Ada beberapa negara juga yang melakukan karantina lokal di kota tertentu. Di Indonesia sampai saat ini pemerintah belum menyatakan perlu karantina dan keputusannya diserahkan kepada tiap-tiap daerah karena tiap-tiap daerah kondisinya berbeda. Jadi kita percayakan saja pada pemerintah karena mereka pasti sudah berhitung semua positif negatifnya dari keputusan karantina. Mudah-mudahan kita tidak panik, tidak perlu menumpuk barang, karena menumpuk bahan sembako misalkan, karena itu tidak berguna untuk
mengatasi hal ini dari jangka panjang. Maka hanya menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Marilah kita hadapi coronavirus ini secara bersama-sama, kita bergotong royong, tanpa panik, pasti kita bisa. Terima kasih.